Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru, para kiai, para ustadz, para ustazah, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim yang saya tidak sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada para ulama, karena ulama ini adalah kelompok manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam konteks memuliakannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka kita harus cinta kepada ulama, kita harus dekat dengan para ulama. Mudah-mudahan hidup kita bahagia dari dunia sampai akhirat. Ketua dan pengurus DKM yang saya hormati, Ketua RW, Ketua RT, juga para tokoh yang saya tidak sebut satu persatu. Lurahnya datang nggak lurahnya? Berhalangan. Tapi tidak berhalangan tetap kan? Seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini untuk ketiga kalinya saya manggung di masjid ini. Sebelum pemilu sekali, sesudah pemilu sekali, dan sekarang diundang lagi. Nanti 4 kali. Oktober pasti Ibu seneng undang saya. Kenapa? Karena gratis. Bercanda Ibu, bercanda. Ini bukan hanya untuk masjid ini, dimanapun. Sejak saya jadi anggota DPR, ceramah kemanapun, bukan saja di dalam negeri, di luar negeri. Alhamdulillah, di Amsterdam itu dulu kelompok umat Islam tidak punya masjid. Saya diundang pertama kali ceramah di Belanda itu tahun 2002, sebelum DPR. 1 bulan Ramadan, gak punya masjid, dia sewa. Kemudian ada, mohon maaf, tempat ibadat agama lain gak ada yang pakai, dijual, kita beli, tinggal diganti aja atasnya jadi bulan sabit. Dan mohon maaf, ini saya kasih tahu, yang pertama kali isi rekening untuk beli masjidnya itu adalah saya yang kasih waktu itu, sampai terbeli. Sebelum hari ini saya datang ke tempatnya Pak Udin. Ini orang yang paling baik sedunia. Datang ke terus masjid. Dia bilang, Pak, kapan ke masjid lagi? Ya kapan diundang saya datang. Dia bilang, emang ada apa? Itu masjid awningnya kurang katanya. Jadi di ceramah ini sambilan aja sebenarnya, dia mau minta sumbangan gitu. Tapi saya sudah siapkan sesuai dengan janji saya sudah siapkan, insya Allah mudah-mudahan. Kalau cukup alhamdulillah, enggak cukup tambahin lagi, ditambahin sama jamaah. Kita akan serahkan kepada ketua masjid sebesar 25 juta rupiah. Mana ada penceramah ngasih duit? Bapak Ibu, insya Allah jalan ini kemarin gagal, tahun ini
Mudah-mudahan selesai di bulan Maret atau April. Saya tidak janji sepanjang jalan ini, tetapi nanti ada yang datang. Dananya dari PUPR. Dari PUPR besarannya sekitar 200 juta. Saya sudah minta Pak Bambang yang pertama kali ngurus proposalnya untuk segera memfollow api. Kalau telat lagi, ketinggalan lagi nanti. Ya, ini bukan dari kabupaten, bukan dari provinsi, tapi dari PUPR. Namanya dana advokasi. Kenapa? Diminta oleh anggota DPR. Itu kira-kira. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam ini kita bersyukur kepada Allah diberi kelinganan langkah untuk datang ke masjid, mengikuti pengajian peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata ulama, orang mukmin di masjid itu kayak ikan dalam air, tenang. Orang munafik di dalam masjid itu katoiri fil qafasi, seperti burung dalam sangkar, nggak pernah tenang. Burung dalam sangkar betah nggak? Apalagi kalau cuman sendirian. Bapak ibunya dengerin burung bunyi seneng, padahal bunyinya itu lagi teriak protes. Kenapa lu gua masukin sendirian, katanya begitu. Kitanya seneng karena bunyi terus, padahal bunyinya itu protes, Pak. Dia hidup kesepian, dia hidup sepian. Makanya kalau piara burung jangan sendirian, harus dikasih sepasang. Kalau kita kasih sendiri, itu namanya zalim terhadap makhluk Allah. Orang beriman senang di masjid karena dia tahu pahalanya. Datang ke masjid satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Duduk 1 jam mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, khairun, lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Nih sebentar lagi bulan puasa. Di sini berapa rakaat sholatnya? Tarawihnya 23. Jangankan 100, 23 aja pegel. Bener nggak? Kau tahu buktinya? Masjid ini rame hanya minggu pertama. Bener nggak, Pak? Ayo ngaku, Pak. Minggu pertama penuh sampai luar-luar. Begitu minggu berikutnya. Itu bedanya kita dengan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu bahkan sampai sekarang di Mekah Madinah itu minggu pertama nggak terlalu penuh, minggu kedua makin penuh, minggu ketiga penuh, naik. Kalau di kita kayak kapal nyungsep, tinggi, apalagi 10 terakhir tinggal imam sama Bilal aja, plus aki-aki yang kalau jalan 5 langkah batuknya 15. Peringatan di Isra Mi'raj tujuannya adalah untuk mengkaji dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan mukjizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Peristiwa Isra Mi'raj sekaligus ujian iman bagi sahabat dan manusia pada saat itu. Allah menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mantap, jamaah seimbang. Dulu yang banyak perempuan saya datang di sini, kita singgung bapak-bapak, malu juga, akhirnya banyak juga bapak-bapak sekarang. Dulu saya pikir jamaah masjid ini kebanyakan janda, karena yang banyak ibu-ibu yang hadir. Tapi sekarang sudah terjawab, hampir berimbang antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah. Meskipun bapak-bapak kompak, Allahnya mantap, ibu-ibu Allahnya ada yang sambil makan kue. Allah. Kalau makan kue mau Allah tuh berhenti dulu, biar jelas Allah gitu. Jangan Allah. Yang lebih aneh lagi ada yang sambil nguap. Allah, ini masih sore baru jam 9 udah nguap aja, aneh. Coba kalau nonton sinetron layang-layang putus. Dia belum semua kedok kebuka katanya gitu. Tapi ada juga bapak-bapak yang udah lihai, itu nggak update semua alasannya katanya gitu. Keren bapak-bapak ini memang. Maha suci Allah alladzi asra, yang memperjalankan. Jadi Isra Mi'raj itu yang memperjalankan Allah, bukan Rasul jalan sendiri. Makanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu sekejap, karena kendaraannya kuda. Satu langkah buruk itu sejauh mata memandang langkahnya. 16 hari harus ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau pakai onta dengan kendaraan buruk itu hanya sekejap. Karena Nabi bukan jalan sendiri, diperjalankan. Tanya sama Pak Kiai, Asra itu dalam ilmu pesantren nahu sorob namanya bina muta'addi. Allah yang memperjalankan, Allah yang berkehendak. Makanya nggak perlu pakai oksigen, naik ke atas sampai ke rok-rok mustawan sidratul muntaha, nggak pakai oksigen karena Allah yang berkehendak. Astronot harus pakai oksigen karena maunya sendiri. Makanya waktu Nabi cerita, ini poinnya, Isra Mi'raj adalah ujian keimanan, tahapan ujian keimanan. Waktu Nabi paginya cerita tentang Isra Mi'raj, kata orang-orang Quraisy itu mengatakan, apa kamu bilang? Isra Mi'raj? Hah? Enggak salah dengar. Coba ente angkat kaki satu, Nabi diploncok, suruh angkat kakinya satu. Coba angkat satu lagi, ya jatuhlah. Bagaimana ente mau Isra Mi'raj ngangkat kaki dua aja jatuh? Karena Isra Mi'rajnya itu Allah yang berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada halangan. Saya tidak tahu di sini sudah saya sampaikan atau belum. Seekor semut dari pasar Ciruas ke masjid ini 1 minggu belum tentu sampai kalau jalan sendiri. Tapi kalau ikut kendaraan kita dalam waktu 5 menit sampai. Bener gak? Di situ logikanya. Dari pacar Ciruas semut datang ke masjid ini 1 minggu belum tentu sampai, tapi ikut kendaraan bapak
bapak beli sayur beli buah, ibu beli sayur beli buah, dalam waktu 5 menit sampai ke rumah ibu. Karena bukan jalan sendiri tapi ikut kendaraan ibu, kendaraan bapak. Logik nggak? Begitu caranya kita memahami agama ini. Makanya ayatnya diawali dengan subhana, karena kejadiannya luar biasa. Ibu kalau lihat sesuatu yang indah, yang luar biasa, subhanallah. Begitu Islam mengajarkan. Ada orang meninggal, innalillah. Kunci lupa, astagfirullah. Lagi jalan ke sandung, innalillah. Jangan lagi jalan ke sandung, letak, cepet-cepet. Apa cepet-cepet? Ibu-ibu sembarangan aja nyebut-nyebut. Innalillah. Innalillah. Subhana, maha suci Allah, karena Allah lah yang memperjalankan Rasul. Jalannya dari Masjidil Haram ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid? Karena berikutnya Allah memerintahkan sholat. Allah ingin merangkai antara masjid dan sholat. Makanya Isra itu startnya dari masjid, finishnya ke masjid. Masjidil Haram, sholat 1 rakaat di sana sama 100.000 rakaat di sini. Karena pahalanya besar, makanya banyak juga orang Islam yang berangkat haji, bukan hanya dari Indonesia, pengen dari kampung negaranya sendiri haji dan umroh, sampai sono males karena pahalanya besar. Dari sini terbirit-birit udah diantar-antar orang sekampung, bakar peletasan lagi, dar der dor, wih keren. Komat nggak ada yang jalan begitu, Allahu Akbar komat baru blingsatan wudu, ya telat juga. Hotelnya bintang 5 di Grand Zamzam, bayarnya mahal. Gini ada orang bangun pagi subuh subuhnya jam 6, ada yang dari jam 3 udah bangun dari ini pondokannya jalan naik ke lantai paling atas. Itu bukan sholat tahajud, dia ngeliat orang tawaf begini. Banyak juga yang tawaf ya katanya. Terus kaget-kaget azan subuh. Kenapa? Ibu pikir di Mekah nggak ada setan. Setannya lebih pintar lagi. Kalau di sini cuma setan Ciruas. Di sono setannya tuker-tukeran pengalaman. Dari Afrika, Amerika, dari macam-macam Eropa, tukeran-tukeran. Makanya di sininya pengen daftar lama-lama, sampai sono tetap aja males. Tetap aja males. Makanya Isra startnya dari masjid, finishnya ke masjid. Minal masjid ilal masjid. Ini prakondisi. Maka masjid dalam Islam posisinya luar biasa. Orang yang bangun masjid, apa kata Rasulullah? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid di dunia ini karena Allah, Allah bangunkan rumah di surga. Subhanallah. Bu, kita yang rumahnya sederhana, jangankan rumah sederhana, rumah mewah saja. Orang yang di Jakarta rumahnya 3.000 kapling, kamarnya luas mungkin 11 masjid ini, tempat tidurnya mungkin 6 kali 6, tetap saja yang ditidurin cuman sebadan. Bener nggak? Biar rumahnya luas, yang ditidurin cuman sebadan. Ada orang tidur luntung, itu mah sakrukan film India. Bener nggak? Tetap sebadan yang kita tidurin. Saya sering bilang, orang punya mobil mewah, Mercedes, baby bed, gagah kelihatannya, tapi nggak pernah sholat subuh berjamaah di masjid, miskin. Rumahnya ukuran ya standar lah, tipe 36, 46, apalagi terus ukuran berikutnya itu 21.
musola berjamaah, dialah orang kaya yang sesungguhnya. Biar mobilnya mewah, pakai jas, pakai dasi, nggak pernah sholat subuh, miskin itu orang paling miskin semiskin-miskinnya. Kita tipe 21 di dunia ini paling 60, 70, 80 tahun, bener nggak? Di akhirat selama-lamanya. Tapi orang yang tidak pernah sholat, dia mewah-mewahan paling tinggi 60, 70, 80 tahun di sini. Habis itu dia sengsara selama-lamanya. Nauzubillah. Belum dia meninggal sudah tidak bisa menikmati nikmat dunia. Itu yang saya pernah cerita. Ibu sering baca ayatnya, Ustadz, para bapak ibu, surat Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang aku beri umur panjang, waktu lahir kita nggak punya gigi, 80 tahun hilang lagi giginya. Bener nggak? Bener nggak? Lahir nggak ada gigi, ntar 6 bulan, setahun tumbuh gigi susu namanya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lengkap gigi susu. 7 tahun jatuh gigi susu, tumbuh gigi asli. Bener nggak? 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun gigi aslinya jatuh lagi. Waktu 7 tahun jatuh gigi susu, tumbuh gigi asli. 70 tahun jatuh gigi asli, ditunggu, enggak numbuh-numbuh. Pasang gigi palsu yang tadinya kempot bisa rapet. Itu kata Bang Haji Roma Irama, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Kelihatannya rapet, kelihatannya rapet, tapi coba makan dodol ketan lebaran, ngikut kemana tuh susu gigi? Ngikut kemana coba? Ini mohon maaf, yang sepuh mohon maaf, ini bukan nyinggung, ini kita lagi ngingetin yang muda-muda ini. Kalau kita panjang umur bakal sama nanti nasibnya. Belum meninggal sudah nggak bisa makan. Anaknya cucunya lebaran didorong, bener gak? Digoreng, dianterin ke rumah kakek neneknya. Siapa? Siapa? Cucunya bilang, saya kek, bawa apa? Kue akar kelapa dari mama. Coba lihat, gigit kanan lari kiri, gigit kiri lari ke tengah, digigit tengah bukannya hancur, ilernya doang yang ngacai. Bener gak? Hidup di dunia udah gak bisa nikmati, jangankan mewah-mewah, akar kelapa gak bisa. Terus dia bilang, mana? Coba hancurin lagi, hancurin. Udah bikinnya capek-capek, suruh dihancurin lagi. Bener gak? Masih hidup di dunia. Bahkan tidak sedikit sekarang orang umurnya baru 45 tahun. Dokter bilang, jangan makan kambing, jangan makan emping meninjo, jangan makan sayur asem, jangan makan tempe, jangan makan tahu. Semua jangan. Bukan jangannya orang Jawa nih ya. Kalau jangannya orang Jawa kan sayur artinya. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Kata orang Betawi, mana yang gua makan semua jangan. Kenapa nggak boleh? Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi. Ya Allah, duit lumayan ada di rekeningnya, tapi ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh, mati aja sekalian. Itulah nikmat dunia. Makanya kalau kita tinggal di komplek 21, 36, 48, tapi kita rajin sholat subuh, paling maksimal kita tinggal di rumah sempit itu 70 tahun, 80 tahun. Habis itu luasnya arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luasnya seluas langit dan bumi. Surga
Bu, rumah ibu nanti di surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nggak perlu bayar listrik, nggak pakai token-token. Ini token habis langsung titit. Bener nggak? Bener nggak? Habis itu cari yang ngurus rumah dibersihin. Kalau pengen makan sayur lodeh ke pasar dulu, pengen makan duren ke duren uban dulu. Di sana luasnya seluas langit dan bumi. Tidak bayar listrik karena udah bayar di sini waktu kita hidup ibadah kepada Allah. Tidak perlu pembantu, semuanya sudah ada yang atur. Subhanallah. Sampai kapan? Selama-lamanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera menuju ampunan Allah, segera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin khairum minad dunya wa ma fiha. Buat siapa? Bukan buat orang yang punya Mercedes, tapi buat mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya peringatan Isra Mi'raj itu harusnya membangun kesadaran kita untuk lebih cinta kepada masjid. Sholat di masjid. Bapak-bapak kalau sehat terutama ini, sholat di masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Apalagi sholat subuh berjamaah khairum minad dunya wa ma fiha. Apalagi terus habis sholat subuhnya duduk zikir baca Quran sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat sholat sunnah syuruk, pahalanya sama dengan haji dan umroh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang kapan umroh buka, kapan umroh buka, nanya-nanya umroh dibuka, sholat subuh jarang ke masjid. Kumaha dia? Ente mau umroh formalitas atau mau cari kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mau cari kebaikan, umroh nggak dibuka-buka, nggak usah pakai ongkos mahal-mahal. Sholat subuh di masjid atau musola, habis itu tunggu sampai syuruk. Saya kan kerja, ya jangan hari kerja, hari Sabtu Ahad. Nongkrong di masjid sambil tilawah sampai syuruk datang, sholat 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, ada 7 golongan yang dilindungi. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya gandrung dan terpaut selalu kepada masjid. Subhanallah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, habis itu perintah sholat. Perintah sholat ini adalah ibadah yang pertama bakal ditanya, Bu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama akan ditanya dari seorang hamba itu adalah sholat. Idza sholuhat, sholatnya baik, sholuha sairul amal. Wa idza fasadat, sholatnya rusak, fasada sairul amal. Jadi kalau orang ditanya sholatnya bagus, yang lain relatif nggak akan ditanya lagi, lewat. Tentu bukan hanya sekedar sholat, bukan seperti sholatnya seorang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala, malas. Subuh kesiangan, terus asar, maghrib, isya, ngaku udah.
bacaannya Allahu Akbar, ingatnya nggak tahu kemana. Untung jadi makmum, tahu sholatnya udah berapa rakaat. Bener gak? Makanya kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat inilah mi'rajnya orang beriman. Dengan sholatnya bagus, orang beriman tidak perlu gelisah dalam hidup ini. Allah tidak mungkin salah kasih takdir sama hambanya. Ini penting. Ini penting. Kalau malaikat Azrail aja nggak pernah nyasar disuruh cabut nyawa orang, malaikat rahmat pun tidak akan pernah nyasar, pembawa rezeki pun tidak pernah akan nyasar. Dan Allah tidak mungkin menterlantarkan, mensia-siakan hambanya yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua aja nggak mungkin menterlantarkan anaknya yang baik, yang nggak baik pun tetap tidak diterlantarkan, apalagi Allah. Tentu Allah tidak bisa dipersamakan. Makanya kalau kita mau tenang, Allah sumber ketenangan, di sambil kita ikhtiar. Kalau mau berkah hidup, Allah ikhtiar. Kalau mau sehat, Allah pemilik kesehatan sejati, sambil kita ikhtiar. Kalaupun kadang kita sakit, Allah sayang sama kita supaya kita lebih paham dan lebih sadar betapa indahnya nikmat sehat itu. Kan kita baru sadar gigi ini nikmat kalau udah sakit gigi kan. Nih, nggak usah semua gigi sakit Pak, satu aja gigi sakit udah makan pakai disiram kuah banyak banget tuh, begitu mentok satu, ya Allah, dua-duanya mata keluar air. Bener kan? Dikasih belanja pun ibu saat itu oleh suaminya tetap marah. Nggak lihat apa orang lagi kejeduk giginya, marah. Bener ya? Kapan itu disadari? Ketika kita sakit gigi. Makanya Islam mengajarkan kita itu menjenguk orang sakit. Belum lama ada ketua majelis taklim sakit, saya sempat jenguk. Ada di sini nggak? Oh subhanallah, alhamdulillah ibu udah sehat, mudah-mudahan terus sehat ya Bu ya. Ya Allah, pakai masker jadi nggak kelihatan. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita sehat. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kenapa banyak musibah? Sekarang ini udah berapa tahun musibah corona? Ngadepin makhluk Allah yang nggak kelihatan aja 200 negara kewalahan. Bener nggak? Tapi kita jangan salah, virus ini milik Allah. Allah bisa cegah dari siapa saja yang dikehendaki. Prokes harus, jaga kesehatan, kebersihan harus, tapi berdoa kepada Allah sang penggenggam virus ini itu lebih harus lagi. Jangan jaga-jaga prokes tapi kita tidak banyak doa, kita makin jauh sama Allah. Virus dicabut, datang lagi musibah yang lain. Orang tinggal di pantai pengen enak melihat laut, pandangannya luas, seluas laut, bener nggak? Tahu-tahu datang tsunami, rumahnya kegulung, akhirnya kabur, minggir, pindah rumah ke gunung, gunungnya meledong. Bener ya? Pindah di tengah gunung, di tengah pantai, datang angin puting beliung, digulung rumahnya lagi. Kesimpulannya, tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan. Tidak ada yang selamat kecuali yang dilindungi. Disinilah pentingnya kita menjaga hubungan dengan Allah, salat.
yang diperintahkan melalui peristiwa Isra dan Makanya Rasul kalau ada masalah sholat 2 rakaat selalu. Rasulullah SAW kalau ada masalah sholat 2 rakaat, nggak kayak kita ngadu ke setiap tukang sayuran gitu. Bukan ngadunya sama Allah, orang kita ngadu dia bilang apa? Ya Allah kasihan banget ibu itu, tapi begitu kita pergi mampus loh. Bener ya? Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah akan kasih tanpa perhitungan. Kita mendekat kepada Allah 1 jengkal, Allah 1 hasta. Kita mendekat 1 hasta, Allah mendekat 1 depa. Kita mendekat jalan kaki, Allah berlari. Dan Allah senang melihat hambanya yang berdosa kemudian bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan pernah vonis-vonis orang. Kalaupun kelakuannya belum benar, jangan vonis masuk neraka nih orang, itu bukan hak kita. Sekarang tidak baik, belum tentu besok dia. Sekarang orang baik, belum tentu besok dia tidak berubah. Makanya memvonis itu bukan hak kita. Makanya dakwah itu jangan pernah jual beli neraka. Jangankan neraka sama surga Pak, warisan aja punya kakek kita belum tentu dapat. Bener nggak? Apalagi neraka sama surga yang prerogatifnya Allah. Kita hanya bisa berusaha dan memohon, mudah-mudahan kita semua masuk surga dan terhindar dari neraka. Ketika hubungan kita kuat, iman kita kuat, hubungan kita dengan Allah kuat, kita banyak bermunajat kepada Allah, insya Allah Allah akan lindungi. Ditemukan vaksin ini, vaksin itu, vaksin ini, sekarang variannya berubah-berubah. Berubah. Ada juga sih yang menikmati dari bisnisnya COVID ini. Ini secara langsung nih, nggak apa-apa. Emang ente bisnis di situ? Bener ya? Makanya saya tidak setuju itu pindah ibu kota. Biayanya 600 triliun Pak. Dalam keadaan orang banyak yang bengek, kena COVID belum selesai, di PHK belum selesai. Kenapa itu nggak buat aja modal-modal orang yang nganggur-nganggur itu dulu? Bener nggak? Katanya Jakarta banjir, lah di sono juga banjir kemarin yang buka itu ibu kota baru. Makanya saya bilang belum prioritas. Prioritasnya ngatasi ekonomi rakyat dulu, menyelamatkan rakyat dari COVID dulu. Itu yang lebih penting. Ibu-ibu yang sudah kena COVID sudah alhamdulillah mengurangi dosa kita. Imun jadi kuat secara gratis, nggak pakai disuntik-suntik. Karena yang udah pernah positif memiliki imunitas tersendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak kena lagi. Ya Rabbal. Tapi intinya tidak ada yang selamat. Wala yadhillu man walait wala ya'izzu man ada. Maka dengan sholat bangun hubungan dengan Allah secara baik, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam musibah dan bencana. Tapi sholatnya yang khusyuk. Makanya nanti nih Pak pengurus masjid dipesenin imamnya jangan buru-buru. 23 rakaat itu lumayan banyak, tapi jangan keburu-buru. Harus ada tumaninah, karena tumaninah itu ada rukun sholat. Ini 23 rakaat, bacaan Fatihahnya kedengaran bis sama waladolinnya doang, tengahnya nggak jelas. Musola masjidnya sini waladolin, musola sebelah yang ikut amin. Sholat itu dibaca dengan tartil, Allah jawab, Allah yang jawab. Kalau kita lagi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku.
Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawabnya apa? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini jatah hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta akan aku berikan. Itu kata Allah, Bu. Tapi kalau bacanya kayak tadi tartil. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, biarin aja, nggak usah dijawab. Pengen tahu tuh orang TCP mau kemana, ke Bogor apa ke Cilegon? Nggak pantas dijawab. Ini penting. Surat boleh pendek, nggak ada masalah. Yang penting bacaannya tartil. Biasanya kalau 23 itu paketnya Al-Hakumut Takasur sampai kul huwallah wahad minal jinnati, enggak apa-apa, itu ayat Al-Quran. Yang penting bacanya tartil. Memang kalau zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu rakaat itu kita udah pernah, saya pernah ceritain belum di sini ya? Satu rakaat Nabi sholat malam itu setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz, Pak. Itu ada dalam buku yang ditulis oleh Syekh Al-Kahlandawi, Hayatus Sahabah. Diceritakan Rasul pernah sholat malam diikuti oleh salah seorang sahabat, Ibnu Mas'ud. Ikut diam-diam tanpa sepengetahuan Rasul. Begitu selesai Rasulullah SAW baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada makmum karena sholat sendirian terus. Habis itu baca, yang dibaca apa oleh Rasulullah? Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus dibaca sampai di akhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibnu Mas'ud di belakang mengatakan, mudah-mudahan akhir Baqarah ruku ini Nabi ini. Begitu, fansurna 'alal qaumil kafirin. Bukannya ruku, Rasul terusin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Al-Imran. Begitu Al-Imran separuh, kata Ibnu Mas'ud, itu dia ceritakan dalam Hayatus Sahabah itu. Mudah-mudahan di tengah-tengah Al-Imran ruku nih Nabi ini. Tengah Al-Imran nggak ruku juga, sampai ujung Al-Imran selesai, bukannya ruku, diterusin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surat An-Nisa. Subhanallah. Sampai di ujung, di tengah An-Nisa itu Ibnu Mas'ud dia bilang, terusin, kagak gua sholat ini, terusin. Selesai An-Nisa baru ruku. Satu rakaatnya Rasulullah 3 surat panjang selesai. Makanya sholat malam Rasul sampai kakinya bengkak, kelamaan berdiri. Lah kita 23 rakaat 20 menit udah sama jemain-jemainnya. Harus ada. Enggak apa-apa Al-Hakumut, tapi roko. Kan ada di YouTube tuh 23 sopong, siapapun imamnya. Karena tumaninah itu adalah rukun sholat. Dari mana diambilnya tumaninah rukun sholat itu? Ada orang Baduy zaman Nabi datang ke masjid.
dia sholat, Allahu Akbar. Kayak begini kira-kira. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salaman nama Nabi. Gagah dia. Kata Nabi, setelah salaman, sholli fa innaka lam tusolli. Ente sholat lagi karena ente belum sholat. Sholat lagi dong. Begitu lagi. Sampai 3 kali, akhirnya orang Baduy ini bilang, la uhsinu ghairahu. Saya nggak bisa lebih baik lagi. Diajarkan sama Rasul, kalau kamu sholat, setelah takbir, baca surat, baca ayat, kemudian ruku. Begitu ruku, hatta tatma'inna raqi'ah, sampai kamu tumaninah dalam rukunya. Maka ulama bilang disunahkan kalau ruku itu baca subhana rabbiyal. Enggak baca juga enggak apa-apa, itu sunnah aja. Tujuannya supaya kita sempat baca ada tumaninah. Tumaninahnya yang wajib. Bacanya sunnah, baca tasbihnya itu sunnah. Jadi ini penting, Ibu. Kuatkan hubungan kita dengan Allah, Allah akan lindungi kita. Kenapa sekarang keberkahan banyak dicabut sama Allah? Karena hubungan kita makin rapuh. Bikin masjid, saya bilang kayak bikin keranda jenazah. Waktu bikinnya nafsu rame-rame, nggak punya duit, bikin di jalanan kayak cerengan, sodakoh jariah. Persis kayak bikin keranda jenazah. Tahu keranda jenazah? Kurung batang, kurung dedes, tahu? Yang buat gotong orang mati, apa namanya di sini? Keranda kan? Diumumin sama ketua masjid, para jamaah sholat Jumat, tolong kita ngumpulin uang 50.000 untuk bikin keranda jenazah karena masjid kita belum punya keranda jenazah. Langsung habis sholat Jumat 50.000 semua ngasih. Kenapa? Takut kalau mati nggak digotong. Tapi Jumat depan diumumin lagi sama ketua masjid, para jemaah sekalian, keranda jenazah yang kita bikin rame-rame iuran 50.000 sekarang sudah jadi. Siapa yang mau ngisi duluan? Jangankan anak muda, aki-aki aja bilang, lu aja duluan, gue belakangan. Bikin masjid-masjidnya bagus, isinya kosong. Muazin udah melengking-melengking, saya bilang. Sampai muter azan kalau di sini. Beda sama di Arab. Di Arab, as-salatu khairum minan naum. Begitu aja, minan naum. Coba di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dengerin tuh azan subuhnya. Kalau di masjid kita ini kan salatu khairum minan naum, sampai muter muazin. Kenapa di sono pendek, di sini panjang? Di sono pendek aja jamaahnya udah nggak muat, apalagi dipanjangin. Di sini panjang aja jemaah nggak ada yang datang, apalagi dipendekin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat berjamaah penting, Pak. Kalau sholat sendiri ente fasih bacanya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba taraba. Sholatnya sendirian, argo star pertamanya 1, baru 10 kali lipat habis itu. Tapi kalau ente sholat berjamaah, argo pertamanya 27 maaf, 27 dilipat gandakan 10 kali lipat dan seterusnya. Meskipun bacanya nggak fasih kayak tadi. Jangankan surat yang panjang-panjang, surat juz amma aja bacaannya kayak Maggie Z almarhum nyanyi dangdut. Aro'ai. Sholat yang berjamaah 27 argonya. 27. Maka sholat berjamaah. Imamnya fasih, ke bawah fasih bacaan kita yang kurang-kurang. Imamnya khusyuk, ke bawah khusyuk makmumnya yang kurang-kurang khusyuk. Ditanggung oleh imam. Makanya imam itu harus yang terbaik. Imam itu harus yang terbaik, yang hafalannya banyak. Nggak cukup hanya yang paling tua, nggak cukup. Nggak cukup yang udah haji duluan. Ini gara-gara imam harus haji, anak muda sekarang males haji tuh, suruh jadi imam kalau pulang. Hafalannya nggak banyak. Imam haji, Pak Haji udah nggak kelihatan, hafalannya nggak nambah-nambah. Makanya saya bikin program itu
pemeriksaan kacamata dan pemberian kacamata gratis untuk para imam dan guru ngaji. Kalau di komplek ini butuh, kita bikin baksosnya di sini. Gratis, saya yang tanggung, semua uang pribadi bukan uang negara. Ustazah, ustadz, supaya apa? Supaya imam hafalannya nambah, matanya udah nggak kelihatan, kasih kacamata ngelihat lagi. Iya kan? Guru ngaji supaya jangan salah-salah, nggak kelihatan salah nanti. Imam supaya tambah hafalannya, jangan sholat kayak McDonald paket hemat terus. Subuh kuliah kulhu, maghrib kuliah kulhu, isya kuliah kulhu. Mau ke pasar Cirwas ditanya sama anak muda, mau kemana pak kuliah? Sholat kuliah mulu bacaannya, bacaannya kuliah terus. Mau sholat maghrib, Pak Haji ini paling kuliah lagi nih. Kurang ngajar nih bocah. Pak Haji ganti surat Pak Haji, karena udah dicengin surat lebih pendek tapi jarang dibaca, lupa itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, lupa. Inna 3 kali inna. Anak muda tadi bilang inna lillahi wa inna. Berhubung lupa Pak Haji terusin juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai sholat ngambek Pak Haji, kurang ajar, gue suruh mati gitu. Pas sholat isya habis komat, ayo maju Pak Haji, kagak. Marah Pak Haji, ngambek. Biar aja tuh anak muda tuh. Pak Haji segitu aja marah, udah maju Pak Haji, kagak. Maju anak muda, mahasiswa Win, mana-mana Quran dibaca, tahu baca, ngapal mah, itu nggak baca, lumayan hafalannya, baca dia maju. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau baca kuliah udah terlanjur ngecengin, bacain na'atoina takut kayak Pak Haji nasibnya. Dia baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, ini anak muda jarang jadi imam, grogi, gemeter, lupa juga. Fawailul lil musallin, lupa. Fawailul lil musallin. Kata Pak Haji, biarin, jangan kasih tahu. Dendam Pak Haji. Fawailul lil musallin, nggak ada yang kasih ingat, karena nggak ada yang kasih ingat dia terusin lagi. Fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Kata Pak Haji, apa kata gua? Makanya anak cucu suruh ngaji supaya tidak bernasib seperti Pak Haji. Anak cucu suruh ngaji. Masjid penuhi, pengajian kita ramaikan. Insya Allah hidup kita berkah. Bukan hanya selamat dari COVID, dari musibah-musibah yang lainnya. Karena saya harus ceramah satu tempat lagi di Kesemen. Ini ajudan udah begini-begini aja dari tadi. Ini harus jalan, mohon maaf Pak Ketua Masjid dan ibu bapak sekalian. Masih satu lagi ceramah. Ibu dari sini selesai pulang, saya masih satu lagi. Ntar lagi kita sholat, datang puasa, ibu harus sering-sering baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sering-sering baca doa ini supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
hasil maqasidana. Tentu habis sholat redaksinya seperti doa sholat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kalau disairkan kayak tadi boleh sambil bikin sambal, Allahumma barik lana. Daripada bikin sambal marah-marah, sambal ledek, sambal setan, cabai mahal, asam mahal, minyak mahal, mendingan sambil baca doa Rajab dan Sya'ban. Terima kasih, karena saya harus ngejar waktunya, belum tentu cukup 1,5 jam. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti kita minta kiai kita ini terusin. Mana tadi sumbangannya? Saya di sini. Mana ketua masjidnya? Waduh, orang paling bahagia ketua masjid. Berapa ini? 25. Oh, kecil amat. Ini Pak, katanya mau ngelebarin awningnya buat pengajian, buat TPA, insya Allah berkah Pak. Doakan sama-sama, mudah-mudahan ini berkah. Ini bukan pameran biar tahu doang, biar tahu ketua masjid terima sumbangan, biar dia laporan sama jamaah. Nanti terima sumbangan gak ada yang tahu, laporannya kagak jelas. Ya, terima kasih, mohon maaf Pak. Makasih semuanya, ibu-ibu sehat semua. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ini saya sudah ditunggu katanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.